Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai yang berkali-kali. Bismillah, Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan curahan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa mengayunkan langkah kaki kita ke majelis ilmu, guna kita mencari ridhonya Allah, menggapai ilmu dan mencari kajian-kajian yang ilmiah dan bisa kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan juga kita sebagai umat yang sejauh sholat kita katakan syafaat Ali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ibu seperti biasa kita tidak lagi memakai kitab kasawi libat khusus untuk Ustadz kita pakai sirah Nabawi. Ibu boleh search di Google cari duit murah. Ya, nanti khusus Ustadz kita belajar sirah Nabawi. tapi nanti kitabnya juga kayak ini. Nanti ada yang tipis. seperti ini tipis. Belajar di online murah. Ya, kalau saya nggak beli lagi karena saya beli ada dua versinya bahasa Arab ya. Ustadz bahasa Arab kita bahasa Indonesia. Ya, jadi lumayan itu murah kok Bu, 5 mangkok bakso. Di foto nanti udah ada di foto. Murah Bu, ini lumayan Bu. Ya kita ini gudang ilmu Bu. Kita cari, kita pelajari, kita sirah Nabawi ini nanti khusus untuk guru kita Ustaz Firmansyah yang mengajar kitab ini. Jadi kita punya panduan untuk kitab buku. Ya Bu ya, kitab Nawawi, Tafsir Quran dan kitab-kitab lain Bulughul Maram nanti kita belajarkan oleh Ustaz Rizky. Ya, kita di sini kita belajar kitab Bu. Belajar ada dalil-dalilnya Bu. Jadi kita Ustaz nggak ngarang-ngarang Bu. Ada ilmunya Bu. Kan ada yang pelajari, ada yang ada ilmunya, ada Qurannya, ada sunnahnya. Jadi kita Ustaz kita nggak ngarang-ngarang. Ada kitab-kitab yang kita belajar, ada rujukannya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu diberi rezeki bisa beli kok murah kok Bu. Ya, 5 mangkok bakso kok Bu. Beli murah. Saya beli di Senen itu beli murah. Itu mudah-mudahan Ibu ada rezeki, Allah berikan rezeki dan bisa beli buku. Kita nggak beliin karena apa ya, takut ibu-ibu nggak pada belajar. Ibu-ibu takutnya apa ya? Beli nggak ada tenaga gitu kan. Kalau ibu sendiri beli kan kayaknya semangat ya Bu beli bukunya Ustaz ya. Insya Allah mudah-mudahan ibu dikasih rezeki kita bisa bedah sirah Nabawi ini ya Bu ya. Untuk selanjutnya kita serahkan ke guru kita Ustaz Firmansyah SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini Allah masih beri kita nikmat, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat amal soleh. Mudah-mudahan Allah kasih nikmat kita ini sampai akhir hayat kita, insyaallah.
Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah diberikan pengantar oleh Haji Ramayuli ya. Bahwasanya insyaallah kalau pelajaran saya kita akan membahas sirah nabawiyah. Sirah artinya apa? Perjalanan hidup siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab sirah nabawiyah itu banyak dan kitabnya bagus-bagus. Tadi yang Pak Haji kasih tunjuk, itu ya sirah nabawiyah. Ini karangan judul aslinya Ar-Rahiqul Maktum. Karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu versi Indonesianya, ini versi Arabnya. Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, hadirnya mas sekalian nih, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini orang India, bukan orang Arab. Tapi nulis kitab berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang sangat indah, yang sangat bagus. Makanya dia mendapatkan hadiah ya dari Rabitatul Alam Al-Islami, perkumpulan negara-negara Islam dulu buat lomba nulis sejarah Nabi SAW. Jadi ulama-ulama dari seluruh dunia ngirim berkasnya, ngirim hasil karya mereka tentang sirah nabawiyah. Nanti yang terbaik dicetak oleh Rabitatul Alam Al-Islami. Ternyata dari seluruh naskah ya, yang terbaik adalah karangan beliau ini, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Nah, kita nggak bahas kitab ini, yang kita bahas mungkin kitab ini aja yang kecil. Ini nanti referensi tambahan. Jadi kita baca ini, nanti kalau ada yang butuh dijelaskan kita ambilnya dari kitab ini. Ya, karena kalau kita mau baca nggak panjang, tebel kitabnya, terlalu detail banget ya. Saya rasa juga nanti ibu-ibu juga pusing juga ngedengerinnya. Cerita tentang bangsa Arab zaman dulu bagaimana, siapa anak keturunan Nabi Ismail. Wow, panjang. Makanya memang dia jadi kitab sirah terbaik karena memang sangat detail sekali pembahasannya. Nah, jadi ibu-ibu kayaknya nggak butuh juga yang begitu ya. Kecuali Pak Haji Ramayuli ngajar dosen-dosen yang begitu, nggak apa-apa, iya kan? Kalau ngajar ibu-ibu yang bisa dipakai aja, bener nggak? Nah, contoh-contoh terus bagaimana kehidupan Rasulullah. Makanya saya ambil dari kitab ini. Khulasah Nurul Yakin, ya. Ringkasan, khulasah itu artinya ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Ada kitab aslinya, saya punya di rumah, namanya Nurul Yakin, ya tipis, tidak terlalu tebal. Nah, ini diringkas lagi. Nah, jadi diringkas-ringkas biar lebih mudah dipelajarin. Dulu di pondok emang biasanya ini tingkat-tingkat awal kita belajar. Ya biasa kelas 1, kelas 2 itu baru-baru masuk pondok, ini belajarnya kitab ini memang untuk pelajaran sirah nabawiyahnya. Ada bahasa Indonesianya. Dulu di pondok ada bahasa Indonesianya, nggak tahu nih kalau di sini ada nggak bahasa Indonesia. Nanti coba saya cari ya di Shopee atau di mana, linknya saya kirim ke Haji Ramayuli. Jadi kalau ini mau mesen silakan. Biasanya kalau saya rasa ada di Shopee. Ada. Ya ada. Senin. Di Senin ada ya. Nanti saya share linknya ya. Ada yang terjemahnya ada. Kalau mau yang pakai terjemah, Ustadz pusing bacanya Ustadz, boro-boro Arab gundul, boro-boro Arab gundul, Arab gondrong aja susah bacanya. Ya. Jadi kita baca yang bahasa Indonesia biar memudahkan. Tapi hadirin jamaah sekalian, kita akan membahas ya kitab Sirah Nabawiyah Khulasah Nurul Yakin. Ya. Bab pertama, Ad-Daurul Awal, bab pertama, min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad, Nabi kita Muhammad. Siapa Nabi kita Muhammad itu? Nah, siapa sih Nabi Muhammad itu? Dijelaskan di sini. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah artinya apa? Utusan Allah. Ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Nah, ini bedanya antara Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk kaumnya saja.
Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, ya kan? Nabi Isa hanya untuk Bani Israel di Yerusalem. Nabi Saleh untuk Nabi Saleh untuk kaum siapa? Kaum Ad. Nabi Hud untuk kaum Samud, ya. Nabi Lut untuk kaum Lut kaum Sodom, benar ya, kaum Sodom ya di Yordania. Kalau Madian itu Nabi Syuaib itu untuk kaum Madian ya. Kemudian banyak ya kaum-kaum yang, jadi satu nabi satu kaum, satu nabi satu kaum. Nah, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ila kafatin nas, untuk seluruh manusia. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau hidungnya pesek, hidungnya mancung, matanya sipit, matanya belok, sama. Nabi kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak ada perbedaan. Nabi kita tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirul anbiya, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhirul anbiya, nabi yang terakhir, penutup para nabi, khatimun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang ngaku nabi setelah Rasulullah sudah pasti bohong. Tapi ada nggak yang ngaku? Ada. Kalau yang ngaku sih banyak. Yang bingungnya kok ada yang percaya, itu aja. Kok bisa-bisanya percaya? Yang anehnya malaikat Jibrilnya ditangkap, nabinya muncul. Ingat nggak zaman dulu? Ngakunya apaan? Malaikat Jibril. Ya, masa malaikat Jibril makan jengkol? Masa malaikat Jibril nginjek tanah? Ngakunya tutisan malaikat Jibril. Ditangkap malaikat Jibrilnya. Nabinya Musaddiq muncul. Nih. Sayuti. Ada lagi katanya Nabi siapa? Nabi Sayuti. Ya Allah ya. Salawatnya nggak enak kata Satile ya. Allahumma sholli ala Sayuti, Allahumma sholli ala Sayuti. Nggak enak kan kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enak nggak dengarnya? Jangan-jangan ada yang namanya Tukimen. Wah, kacau. Ada lagi di Jambi pernah ceritanya. Ada orang ngaku nabi tapi perempuan. Ya, perempuan pakai dalil. Oh, ini pakai dalil. Kan Nabi berkata khatimun nabiyyin, nabi yang terakhir. Dia bilang saya khatimatun nabiyat. Saya penutup para nabi dari kalangan perempuan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kata dia penutup nabi kalangan laki-laki. Saya ini penutup nabi dari kalangan perempuan. Bahlul namanya itu. Ya, nggak ada nabi, satu pun tidak ada nabi yang berjenis kelamin perempuan. Semua Nabi SAW itu dari kalangan laki-laki. Kenapa Ustaz? Ya, kok Islam ini berarti apa namanya? Apa istilahnya itu apa? Membeda-bedakan itu apa namanya? Diskriminasi. Antara laki sama perempuan, kenapa dibedakan? Kenapa Nabi nggak boleh kalangan perempuan? Kalau orang-orang soleh banyak perempuan. Ada Maryam, ya, siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Ada Asia, siapa Asia? Istrinya Firaun. Ya, banyak wanita-wanita soleha. Ada istrinya Imran, ya, ibunya Nabi, ibunya Maryam. Ya. Ini wanita-wanita soleha, ya, banyak. Tapi kalau Nabi memang laki-laki. Kenapa? Karena Allah berikan kelebihan para laki-laki. Laki-laki itu nggak ada halangan. Kalau perempuan ada halangan. Kalau perempuan ada haid. Kalau perempuan ada melahirkan. Masa Nabi cuti? Cuti melahirkan. Nah, kan nggak lucu Nabi cuti. Tapi kalau wanita soleha banyak ya. Jadi khataman nabiyyin, baginda Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Dan subhanallah, ada jamaah sekalian, walaupun Rasulullah khatimun nabiyyin, penutup para nabi, nabi yang terakhir, tapi dia dikatakan di sini wa imamur rasul, dan pemimpin dari seluruh rasul-rasul. Jadi Nabi Muhammad itu pemimpin daripada seluruh nabi.
umatnya yang masuk surga paling banyak daripada nabi-nabi yang lain. Tidaklah umat yang lain masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga dulu. Masya Allah, beruntung nggak kita jadi umat Nabi Muhammad? Beruntung, ya. Umurnya pendek, amalnya sedikit. Bayangin tuh, ya, dengan umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya berapa? Umurnya Nabi Nuh? Nah, 950, kata ulama 950 itu umur dakwahnya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh berdakwah itu 950 tahun. Jadi umur Nabi Nuh berapa? Kalau nggak salah 1200 tahun lebih. Jadi kalau ada anak kecil di zaman Nabi Nuh, umur ente berapaan? Wah, 200 tahun. Ya, anak kecil di zaman Nabi Nuh 200 tahun, ya. Kalau kita sekarang udah 200 tahun dah, Masya Allah, nggak ada lagi. Nah, jadi tapi umat Nabi Muhammad enggak, umurnya pendek-pendek. Baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70. Tapi Masya Allah masuk surganya duluan. Masya Allah, amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Karena itulah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam waktu Rasulullah Isra Mi'raj, itu waktu ketemu Rasulullah, Nabi Musa nangis. Ya, Nabi Musa alaihissalam apa? Nangis. Maka baginda Rasulullah bertanya, "Ya Musa, ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis? Kata Musa, "Rajulun ba'atha min ba'di." Ada seseorang yang diutus setelah aku. Ya. Tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Masya Allah. Maka Nabi Musa bersedih, ya, iri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boleh nggak iri? Boleh. Dalam yang kebaikan, namanya dalam istilah syariat ghibtah. Ghibtah itu apa? Iri kebaikan. Ya, jadi orang rajin tahajud, kita belum rajin tahajud, iri sama orang itu boleh. Tapi iri bukan biar nikmat orang itu hilang. Ya. Saya ngiri nih sama dia rajin tahajud, saya pengen juga dong pengen tahajud. Ente rajin tahajud, ana juga rajin tahajud. Nah, itu bagus. Tapi kalau ngiri biar orang itu nikmatnya hilang, nggak boleh. Ya, itu namanya hasad, dengki, nggak boleh. Ya. Kalau orang naik mobil dia stres. Kalau orang beli rumah dia stroke. Nah, artinya apa? Dia pengen orang itu nikmatnya hilang. Ya, itu namanya hasad, nggak boleh. Tapi kalau iri kebaikan, boleh. Nabi Musa iri dalam rangka apa? Kebaikan, pengen. Ya, tapi Allah tentukan yang lain. Baginda Rasulullah SAW umatnya lebih banyak masuk surga. Maka beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imamur Rasul, pemimpin para nabi. Ja'a bid-dinil islami. Ya, Rasulullah SAW datang bid-dinil Islam, membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Yang mana Allah tidak terima hari kiamat nanti agama yang lain selain agama Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah, "Wa may yabtaghi," barang siapa yang nyari-nyari ghairal islami dinan, selain daripada agama Islam, nyari agama, ya, bimbang dia. Ya, dia nyari-nyari apa? Agama yang lain. Falai yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nggak ada istilahnya di dalam Islam semua masuk surga, nggak ada, Pak, Bu. Ya, yang masuk surga siapa? Orang Islam. Ustaz, kalau orangnya baik gimana? Ada kan, ada orang kafir baik, ada kan? Banyak. Cristiano Ronaldo, tahu ya? Pemain bola, nyumbang untuk Palestina, Masya Allah, ratusan miliar. Baik sama orang-orang Islam, sekarang mainnya di Saudi. Mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan, amin. Memang orangnya baik, Masya Allah. Tapi kalau dia nggak masuk Islam, hadirnya mas kalian,
nggak dapat. Ya. Digantinya di dunia aja. Ya, orang baik, ya, di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali kebaikan di dunia. Dapat dia nanti Allah kasih rezeki banyak, Allah kasih kesenangan, ya, dan yang lainnya. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Jadi agama selain agama Islam tidak diterima oleh Allah. Agama Islam ini kayak kunci, Bu. Ya, kayak kunci. Ya, jadi kita mau masuk surga itu kuncinya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau nggak punya kunci, kira-kira bisa masuk nggak? Nggak bisa. Maka agama Islam ini kuncinya. Ya, maka mudah-mudahan kita istiqomah di atas agama Islam. Ya, jangan sok-sokan. Sok-sokan apa? Saya pengen nyari agama yang lain. Biar keyakinan saya mantap. Ya. Nggak taunya nyasar. Kira-kira gimana kalau nyasar? Nggak balik lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi begitu ya. Agama yang lain selain agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nasli, daripada keturunan sadati Quraisyin. Ya, pemimpin-pemimpin Quraisy. Ya, jadi baginda Rasulullah ini nasabnya mulia. Ya, nasabnya mulia. Ya. Keluarga Rasulullah itu disebut dengan Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Siapa ini Hashim? Kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hashim ini kakek Rasulullah yang keempat kalau nggak salah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nanti ada di sini. Ya, Muhammad bin Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Huzaimah. Masya Allah, apal juga ibu. Kayaknya ingin Saat Hidayat nih. Amin. Saat Hidayat tuh sampai ke Nabi Adam tuh. Tong 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 tong. Waduh, kuat banget hafalannya. Ya. Ngapal ini aja susah kita ya, gimana sampai Nabi Adam, namanya susah-susah lagi. Nah, jadi beliau ya daripada keturunan Bani Hashim, keluarga Rasulullah, kakeknya itu namanya Hashim. Hashim ini tokoh besar di Mekah Al-Mukarramah ketika itu. Ya, tokoh besar yang sangat disegani. Dia punya tugas namanya siqayah. Apa itu siqayah? Ngasih makanan dan minuman untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi nama aslinya itu bukan Hashim. Nama aslinya itu adalah Al-Amru. Ya, kalau dalam kitab ini terangin ya. Ya, dalam kitab ini terangin. Nama aslinya itu siapa? Al-Amru. Ya. Kenapa disebut Hashim? Hashim itu artinya yang meremukkan. Ya, meremukkan. Karena dia itu punya kebiasaan, hadirin jamaah sekalian, ya. Beliau itu mati juga. Beliau itu punya kebiasaan, hadirin jamaah sekalian, yang meremukkan roti. Jadi roti dari gandum diremukkan, hadirin jamaah sekalian, kemudian diberikan kuah daging. Tarit namanya, kuah daging. Yang mana itu makanan paling mewah pada zamannya. Kalau sekarang apaan tuh? Makanan paling mewah zaman kita sekarang. Contohnya nasi mandi deh, misalnya ya, nasi mandi. Tahu nasi mandi, Bu? Pernah makan nggak? Pernah. Nasi mandi kalau kita ya jengkol mahal juga, kalau lagi kadang-kadang mahal ya. Nasi mandi misalnya. Nasi mandi itu apa namanya, kalau yang eksklusif nih, misalnya di Al Jazeera gitu kan, bisa 200.000 per porsinya gitu kan. Kalau yang biasa-biasa banyak juga. Ya. Nah itu roti, kalau zaman itu roti gandum, ya, diremukin, kemudian dikasih kuah daging. Itu makanan paling mewah, makanan paling elit pada zamannya. Hadirin jamaah sekalian, semua orang
yang naik haji di zaman itu makannya ditanggung oleh satu orang. Namanya siapa? Hashim bin Abdi Manaf, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, ada nggak sekarang orang naik haji makannya ditanggung satu orang? Ada nggak? Nggak ada. Kita makan bayar nggak naik haji? Bayar, bayar. Ya. Sudah ada haji, Pak. Hah? Emang sudah ada haji pada waktu itu masih ada. Oh iya, iya sudah ada, sudah ada. Ini kan syariatnya Nabi Ibrahim haji. Tapi nanti hajinya itu apa namanya bercampur dengan kesyirikan. Karena belum ada Nabi masih jadi mereka naik haji tawaf tapi ntar nyembah berhala gitu. Masih bercampur dengan kesyirikan. Ya begitu ya. Nah, jadi hadirnya mas sekalian, karena haji ini syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya haji itu kan Nabi Ibrahim kan naik ke atas, ceritanya kan naik ke atas Jabal Abu Qubais, tahu Jabal Abu Qubais? Ya tahu ya, di Mekah, naik ke situ kemudian manggil manusia. Ya gimana suratnya itu? Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan min kulli faujin amiq. Ya. Wa'adzin bin nasi fil hajj. Jadi bagi Nabi Ibrahim undang orang untuk datang haji. Makanya walaupun Nabi Ibrahimnya sudah meninggal, orang-orang Arab dari zaman dulu tetap naik haji. Nah, jadi kok ke situ ya haji ya. Jadi Hashim tadi ya, jadi siapapun yang naik haji di zaman itu berangkat haji ya makannya ditanggung oleh satu orang. Siapa? Hashim bin Abdi Manaf. Luar biasa kayanya Hashim itu. Ya. Meninggalnya di mana? Tahu nggak wafatnya, kuburannya di mana? Hashim? Enggak. Di Gaza, Palestina. Jadi Gaza itu kuburannya kakek Rasulullah. Itu ada di Gaza. Kakek Rasulullah SAW itu kuburannya ada di Gaza. Dan tempat kelahirannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya di mana? Gaza. Insyaallah dia di kota lama itu, kota sejarah Gaza. Tapi sekarang katanya nggak tahu udah hancur apa enggak. Tapi dulu masih ada itu kuburan kakek Rasulullah SAW, Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Ashrafi qabilati fi Makkahil Mukarramah. Jadi nasab atau kabilah yang paling mulia di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di Mekah itu nasab yang paling mulia adalah nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yattasilu nasabuhu, dan nyambung nasabnya bi Ismail ibn Ibrahim. Ya, nyambung nasabnya itu ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Makanya baginda Rasulullah ini Quraisy ini kan keluarga Quraisy itu, keluarga Rasulullah itu ya, kabilah Quraisy ini hadis jamaahkan disebut dengan, kalau dalam kitab ini ada disebut dengan al-arabul musta'ribah, Arab yang terarabkan. Jadi bukan Arab asli, dia Arab yang terarabkan. Kenapa dia dibilang Arab yang terarabkan? Karena kakek moyang mereka itu bukan orang Arab. Siapa itu? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Yaitu bukan orang Arab. Ya. Nabi Ibrahim orang mana aslinya? Orang Irak. Ya, Babilonia, orang Irak. Kemudian hijrah ke Palestina. Ya, dari Irak hijrah ke Palestina. Dia punya istri pertama siapa? Siti Salah. Ini wanita tercantik di dunia setelah Ibunda Hawa. Siti Salah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya waktu ke Mesir, ini ceritanya nih. Waktu Nabi Ibrahim ke Mesir, Nabi Ibrahim sama Siti Salah itu pernah ke Mesir. Di Mesir ada raja Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Ibrahim, bukan Fir'aun zaman Musa ya. Fir'aun zaman Nabi Ibrahim itu orangnya zalim. Zalimnya apa? Suka ngambil bini orang. Iya benar, suka ngambil bini orang. Kalau kelihatan ada bini orang cakep, diambil, lakinya dibunuh. Hah? Nggak ada. Nggak berani yang di sini.
Ya, jadi dia ngambil, dia begitu, raja yang sangat zalim. Jadi kalau kelihatan ada wanita cantik ditangkap, kemudian suaminya dibunuh. Nabi Ibrahim pas datang ke Mesir, waduh. Makanya Nabi Ibrahim bilang, kalau nanti ada orang yang nanya siapa kamu, bilang kamu saudara saya. Karena kenapa? Kalau bilang suami dibunuh Nabi Ibrahim pasti. Ya, bilang saudara. Ya, memang benar satu saudara. Kan Nabi Siti Sarah ini sepupuan sama Nabi Ibrahim. Sepupu. Dan juga Siti Sarah ini saudara dalam Islam. Ya. Ya, keturunan Adam. Hadirin jamaah sekalian, maka ditangkap Siti Sarah, ketahuan ditangkap oleh Raja Mesir. Nah, ketika ditangkap oleh Raja Mesir itu, ya, kemudian ditaruh di kamar gitu kan, pengen dilecehkan lah, pengen diperkosa oleh Raja Mesir ini. Siti Sarah seorang wanita salihah, ya, orang manusia luar biasa ini, istrinya Nabi, wanita salihah. Maka ketika dideketin oleh raja ini, hadirin Siti Sarah berdoa kepada Allah. Tiba-tiba hadirin jamaah sekalian, itu raja tubuhnya tidak bisa bergerak separuh. Stroke kalau masa kita kali sekarang. Separuh nggak bisa gerak. Wah, badan saya nggak bisa bergerak. Akhirnya dia bilang kepada Siti Sarah, wahai wanita, ya, coba lepaskan ikatan ini. Akhirnya Siti Sarah berdoa, ya Allah, lepaskan ikatan dia. Wah, sembuh. Pas sudah sembuh, mau lagi, Bu. Dideketin lagi Siti Sarah, pengen diperkosa lagi. Siti Sarah berdoa lagi, stroke lagi dia, setengah lagi. Siti Sarah, dia akhirnya, ya wahai perempuan, doa, jangan kau ikat aku seperti ini, doakan kepada Tuhanmu agar dia melepaskan aku. Akhirnya Siti Sarah berdoa lagi. Udah 2 kali seperti itu, karena Siti Sarah tadi wanita tercantik tadi, penasaran lagi dia, mau lagi diperkosa lagi, doa lagi Siti Sarah, semuanya nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Maka dia janji terakhir, wahai Siti Sarah, wahai perempuan, kalau engkau lepaskan aku kali ini, aku janji gak bakal mendekati engkau. Akhirnya Siti Sarah berdoa kepada Allah, lepaslah ikatan itu. Maka dia kabur, langsung dia bilang, wahai pengawal, ini bukan manusia, dia setan, katanya. Benar, dalam riwayat dikatakan begitu. Ini bukan manusia, ini setan. Tapi akhirnya dia ngaku salah, dia minta maaf sama Siti Sarah. Akhirnya dia kasih budak. Nah, dalam riwayat budak. Dalam riwayat lain bukan budak, tapi anak perempuannya. Untuk membantu Siti Sarah. Namanya adalah Hajar. Namanya siapa? Hajar, itulah ibunya Nabi Ismail. Akhirnya Siti Sarah ambil, ya, karena Siti Sarah bertahun-tahun nikah nggak punya anak, akhirnya disuruh nikahin suaminya. Nah, ini yang dulu nikah siapa? Siti Sarah. Siti Sarah bilang, wahai suamiku, nikahin Hajar ini, biar dapat anak. Akhirnya dinikahin Hajar, benar dapat anak. Siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail, Siti Sarah tadi, walaupun dia ngasih izin, tetap cemburu juga. Tetap cemburu. Akhirnya apa? Sampai dia kemudian bernadar, itu Siti Hajar nggak boleh tinggal di sini. Nah, itulah dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah, perintah Allah Subhanahu wa taala, sama bayinya yang masih kecil. Nabi Ismail masih kecil, masih bayi. Dibawa, Bu, perjalanan sekitar 2000 kilo mungkin kali. Palestina ke Mekah. Ditaruh di sebuah lembah, biwadin ghairi dzi dzar'in, di sebuah lembah, jangankan manusia, pohon aja nggak ada, air nggak ada, pohon nggak ada. Ditaruh di situ, dikasih bekal apa adanya. Nabi Ibrahim pergi kembali kemana? Ke Palestina. Untuk apa? Untuk dakwah. Nah, tugas Nabi itu adalah dakwah. Dia balik ke Palestina untuk dakwah. Anak istrinya ditinggal di sini. Waktu Nabi Ibrahim jalan, Siti Hajar nanya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, lima Hajar tadi, kenapa engkau tinggalkan kami? Kenapa engkau tinggalkan nih? Nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Kenapa engkau tinggalkan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak jawab dia.
Jalan lagi, nanya lagi Hajar, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Enggak dijawab lagi. Terakhir Siti Hajar bertanya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk begini? Kata Nabi Ibrahim, iya benar. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat nih jawaban Siti Hajar, Masya Allah, seorang wanita solehah. Idzan lan yudayyi'una Allah. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Ini wanita soleh, Ibunda Hajar. Idzan lan yudayyi'una Allah. Kalau memang perintah Allah, Allah tidak akan pernah sia-siakan kami. Suaminya pergi, dia berdua sama anaknya di gurun pasir, di lembah yang nggak ada penghuni, nggak ada air. Sampai habis bekalnya, hadirin jemaah sekalian, ya, Ibunda Hajar kebingungan. Susunya sudah habis, air sudah habis, akhirnya dia cari. Nyari air, naik ke Bukit Sofa. Dilihat di Bukit Marwah ada air, fata morgana, ya seperti ada air. Turun, naik ke Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah nggak ada air, nggak ada air. Naik lagi, turun lagi, ya. Pergi lagi, ngeliat lagi, malah ada lagi, sampai 7 kali. Itu yang kita peringati sebagai apa? Sa'i. Ya. Ini sunnahnya siapa? Ibunda Hajar. Ya, sa'i. Tapi kalau sa'i zaman dulu nggak ada AC. Kalau sa'i kita sekarang ada AC. Kalau pakai kursi roda bisa didorong. Enak sa'i kita mah. Ada yang pakai mobil? Mobil di atas. Di atas. Oh, Masya Allah. Yang dulu memang benar-benar begitu, panas matahari, terik, ya. Kita memperingati itu, sa'i itu memperingati keikhlasan Ibunda Hajar ditinggal oleh suaminya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akhirnya waktu dia lagi dalam keadaan tegang begitu, dia dengar anaknya nangis. Dia turun ke bawah, ya, dia lihat anaknya. Ternyata sa'inya, usaha dia untuk cari air itu di Bukit Sofa dan Marwah, Allah turunkan air itu di mata kaki anaknya. Pelajarannya apa hadirin jemaah sekalian? Bisa jadi kita ikhtiar mencari usaha untuk kehidupan kita. Kadang-kadang hadirin jemaah sekalian, hasilnya bukan dari ikhtiar kita. Ya, hasilnya bukan dari ikhtiar kita, tapi perintah Allah kan ikhtiar. Ikhtiar aja usaha. Walaupun nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kayak Ibunda Hajar ikhtiar 7 kali Bukit Sofa dan Marwah nggak dapat. Ternyata Allah kasih di mana? Di kakinya Nabi Ismail. Ya, ada yang riwayat mengatakan hentakan kaki Nabi Ismail, keluar air. Ada lagi yang mengatakan kepak sayap malaikat Jibril, kemudian keluar air di situ. Ibunda Hajar ketika melihat banyak air begini, hadirin jemaah sekalian, langsung ditutup air itu, dibendung, ya, sambil menyebut zam-zam, zam-zam. Ya. Zam-zam itu artinya apa? Berkumpul. Dia bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani, zam-zam. Bahasanya Ibunda Siti Hajar, ya. Zam-zam, zam-zam, berkumpul. Kata baginda Nabi SAW, ya, andaikan Ibunda Hajar tidak tutup itu, nggak dibendung gitu, maka sumur Zam-Zam ini akan mengalir ke seluruh dunia. Saking banyaknya sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam ini hadirin jemaah sekalian, buah dari keikhlasan Ibunda Hajar, ya, buah dari keikhlasan Ibunda Hajar ditinggal suaminya untuk berdakwah. Allah kasih barokah, air yang penuh barokah. Bukan hanya kuantitasnya, banyaknya. Ya, bayangin dari zaman Nabi Ibrahim sampai dengan zaman hari ini, jutaan manusia ambil nggak pernah habis, ya kan? Dari zaman Nabi Ibrahim sampai dengan zaman hari ini, jutaan manusia ambil nggak pernah habis. Ya. Bukan hanya kuantitasnya, jumlahnya yang sangat banyak, juga kualitasnya. Ada jemaah, jadi air Zam-Zam tidak ada satupun air yang bisa menyaingi secara kualitas. Kata Rasulullah, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam sebagaimana apa yang kalian niatkan. Niat sembuh, minum air Zam-Zam, insya Allah sembuh.
Niat pintar baik minum air Zam-Zam insyaallah pintar. Ya, niat apapun itu minum sumur Zam-Zam insyaallah ya dikabulkan hajat-hajat kita. Makanya sunnah minum air Zam-Zam. Nah, ini beda sama air yang lain. Kalau minum air yang lain sunnahnya duduk. Kalau minum air Zam-Zam sunnahnya berdiri. Karena Rasulullah minum air Zam-Zam berdiri. Ya, berdiri ngadap kiblat. Jadi ngadap kiblat, baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Nah, ini doanya. Minum, glek. Nah, jadi kenapa kok berdiri? Minum air yang lain duduk. Kok air Zam-Zam berdiri? Hadirin jemaah sekalian, karena air Zam-Zam ini hadirin jemaah sekalian bersih dia, nggak perlu disaring lagi. Jadi kalau kita duduk itu air minum kita ini disaring. Kalau air Zam-Zam jangan disaring, malah lebih bagus tidak disaring, biar diserap semua dalam tubuh kita. Makanya Rasulullah contohin minum air Zam-Zam berdiri. Masya Allah. Jadi air Zam-Zam itu barokah daripada seorang istri yang soleha yang bernama Hajar, ya, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi baginda Rasulullah SAW itu ya nasabnya sampai kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail ini bukan orang Arab. Ya, Nabi Ismail ini bapaknya Nabi Ibrahim dari Irak, ibunya dari Mesir, lahirnya di Palestina, besarnya di Mekah. Tuh banyak Nabi Ismail nih. Ya, bapaknya di Irak, ibunya dari Mesir, ya kan, kemudian lahirnya di Palestina, besarnya di Mekah. Emang kita lahir klender, gede klender, sampai mati di klender, agak kemana-mana. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim lain. Nah, itu kalau kita menjadi seorang da'i, ya, Masya Allah, Allah kasih kemudahan kita. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seperti itu. Jadi ini nasab yang paling mulia. Karena kenapa? Nasabnya sampai kepada baginda nasab Rasulullah sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak, Ibu? Nggak ada ya? Nah, kita lanjutkan. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabnya dan wafatnya kedua orang tuanya. Dan wafat walidihi, dan wafatnya bapaknya. Walid di sini bapak. Waliduhu, bapaknya, bapak Rasulullah SAW. Tadi sudah kita sebut Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, terus ya, ini yang terkenal sampai ini aja. Ya. Wa ummuhu, dan ibunya Aminah. Ya, ibunya siapa namanya? Aminah. Bintu Wahab, anak Wahab. Nama kakeknya dari ibunya Wahab. Bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Jadi kakek Rasulullah dari bapaknya sama kakek Rasulullah dari ibunya itu ketemu di satu orang namanya Kilab. Jadi Kilab punya anak, satu Qusay, satu lagi Zuhrah. Nah, ini Qusay, satu Zuhrah. Nah, ini kakeknya satu, bapaknya satu, namanya Kilab. Jadi yang ini ke Abdullah, yang ini ke Aminah tadi, ya, binti Wahab. Jadi ketemunya di kakeknya yang kelima, yaitu Qusay, yaitu Kilab. Nah. Dan ibunya ini Aminah ini, hadirin jemaah sekalian, juga wanita terpandang di kalangan orang-orang Quraisy, wanita yang sangat mulia, Aminah. Ya. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Ya. Baginda Nabi SAW, ya, ayahnya wafat, wa huwa fi batni ummihi, sedangkan Rasulullah masih di perut ibunya. Jadi ceritanya itu Abdullah itu, hadirin jemaah sekalian, diutus oleh bapaknya Abdul Muttalib untuk ke Madinah. Ya, untuk apa?
ya bertemu dengan keluarganya di Madinah. Jadi memang Madinah ini kayak dipersiapkan untuk tempat hijrah Rasulullah. Karena ibunya Abdul Muthalib itu orang Madinah. Ibunya Abdul Muthalib itu orang Madinah, ya, Bani Najjar namanya. Perkampungan Bani Najjar. Nah, hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW meninggal dunia. Bapaknya Rasulullah, Abdullah, itu meninggal ketika Rasulullah masih di perut. Ya, ketika itu dia lagi pergi ke Madinah. Ya, dengan satu urusan, mungkin urusan dagang dan yang lainnya. Hadirin jamaah sekalian, kemudian dia jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia. Dulu sebelum Saudi Arabia dikuasai oleh, sebelum Madinah ini dikuasai oleh Saudi Arabia, dulu itu kuburannya kakek Nabi masih ada, kuburannya bapak Nabi masih ada. Abdullah itu, saya pernah lihat ya gambarnya. Kubru Sidi Abdullah bin Abdul Muthalib. Ada tulisannya, ada kuburannya, bapaknya Rasulullah masih ada dulu. Nah, sekarang jadi Masjid Nabawi, sudah pelataran Masjid Nabawi. Ada satu profesor doktor dari mana tuh nyari di mana sih letak kuburannya kakak bapak Rasulullah. Ada satu ada tandanya, dia kayak bulat begitu. Disitulah katanya kuburannya, di pintu berapa gitu, dekat pintu. Di situ bekas kuburannya. Mayitnya udah diangkut, ya. Bekas kuburannya bapak Rasulullah SAW di Masjid Nabawi dulu. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ya. Wa umruhu, nah umur bapaknya ketika itu waktu meninggal ini tamaniya asyrat sanatan, umurnya masih 18 tahun. Masih muda ya, umurnya berapa? 18 tahun. Bahkan hadirin jamaah sekalian, ceritanya itu, ini ceritanya ini luar biasa. Itu Abdullah itu pengen disembelih oleh bapaknya dulu. Jadi dulu itu Abdul Muthalib itu dalam kisah yang panjang ya, Abdul Muthalib itu pernah bernadar, kalau saya punya anak 10 orang laki-laki, 1 orang akan saya sembelih di depan Ka'bah, akan saya korbankan di depan Ka'bah. Kalau dia punya anak 10 orang laki-laki. Akhirnya Allah kabulin, bener. Anaknya 10 laki-laki. Jadi Al-Harith, ada macam-macam ya, anaknya 10 orang laki-laki. 10 laki-laki, anak Abdul Muthalib. Akhirnya kan dia harus, orang Arab itu kalau sudah bernadar harus dia lakukan nadarnya. Kalau enggak, wah bisa. Ini dia. Itu aib besar bagi mereka kalau tidak melakukan nadar. Maka sudah bernadar seperti ini, maka dia harus lakukan. Akhirnya dibuat undian. Dibuat apa? Undian. Dari 10 orang anak dikumpulin, dikasih namanya semua, diundi. Yang keluar adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Bapaknya Rasulullah. Padahal Abdullah ini anak kesayangannya Abdul Muthalib. Tapi yang mau bilang apaan? Sudah terjadi. Nah, diundi, akhirnya mau disembeli oleh Abdul Muthalib. Tapi kemudian saudara-saudaranya, Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, protes sama bapaknya, wahai ayahku, jangan kau lakukan ini. Masa anakmu sendiri, anak kesayanganmu mau kau sembelih di depan Ka'bah? Jangan kau lakukan. Orang-orang Quraisy juga, teman-temannya Abdul Muthalib bilang, jangan kau lakukan wahai Abdul Muthalib. Akhirnya sudah dia berkeras tadi, karena dipaksa orang-orang, kata Abdul Muthalib, ya saya mau gimana, saya sudah nazar nih, saya nggak bisa cabut nazar saya, harus bagaimana? Akhirnya mereka, ini karena zaman jahiliyah zaman itu ya, akhirnya mereka pergi ke ke dukun gitu di Madinah, di Yathrib ya. Ada dukun lah, tukang tenung atau tukang ramal gitu-gitu ya. Akhirnya diskusi, konsultasi, gimana nih, saya sudah nazar begini-begini. Kata tukang ramal itu, boleh engkau tukar anakmu ini, kalau nggak mau engkau korbankan, tukar dia dengan 10 ekor unta. Jadi diundi. Kalau keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor unta lagi. Kalau keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor unta lagi. Sampai keluar onta. Jadi diundi yang keluar apa, onta atau Abdullah. Diundi yang keluar onta. Akhirnya diundi, Pak, Bu. Ya, diundi terus keluar Abdullah. 10 tambah 10 lagi. Diundi lagi, ya keluar lagi, Abdullah lagi, diundi lagi. Terus begitu, 10, 20, ditambah 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, pas 100 unta, baru yang keluar adalah onta. Maka untuk mengganti Abdullah biar tidak disembelih, Abdul Muthalib harus nyembelih unta sebanyak 100 ekor unta. Berapa duit 100 ekor unta? Kalau taruhlah kita ambil 30 juta ada yang paling murah. Sapi kan 30 juta. Ya, kita samain. Onta sama sapi 30 juta. Kali 100 berapa? 3 miliar hadirnya Pak sekalian. Untuk ganti satu orang Abdullah, disembelih 300 ekor unta, gantiin Abdullah. Akhirnya Abdullah nikah sama Aminah. Nikah, Aminah hamil, ayahnya perintahkan ke Yathrib, ke Madinah. Nggak tahu di Madinah meninggal juga, sakit, tapi bukan disembelih karena sakit. Kata Aminah ketika itu, Aminah berkata, seolah-olah penundaan sembelihan Abdullah itu suaminya hanya untuk menaruh benih dia ke dalam rahim. Cuman itu aja tugasnya, naruh benih. Kan harusnya disembelih, nggak jadi kan? Diganti 100 ekor unta. Akhirnya nikah. Udah nikah, nggak lama meninggal. Artinya seolah-olah tugas dia ketika itu ditunda di ini, cuman untuk apa? Naruh benih dia. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Ana ibnu dzabihaini, aku ini anak dua orang yang disembelih. Siapa aja itu? Ismail. Nah, ibnu Ibrahim kan disembelih juga kan? Sudah nyam, tapi bedanya kalau Nabi Ismail udah sampai sini, tek, Allah ganti dengan kibas, Allah ganti dengan kambing, putih yang besar. Kalau Abdullah ayahnya Nabi Muhammad SAW enggak, diganti dengan 100 ekor unta. Nah, itu Masya Allah ya, itu ibunda kisah daripada siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah daripada baginda Rasulullah SAW. Wadufina bil Madinah, dan dia dimakamkan di Madinah. Tadi sudah kita bahas ya, ada tempatnya. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan ayahnya ini enggak meninggalkan harta untuk anaknya. Umurnya masih 18 tahun, masih baru mau nyari duit ke Madinah, ternyata meninggal dunia. Jadi Aminah dalam keadaan janda, enggak punya harta. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu kajian sirah Nabawi. Semoga dari kajian tersebut kita menjadi pelajaran buat kita, agar kita bisa mensuri teladan orang-orang yang saleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang saleh, mengikuti teladan-teladan bagaimana Rasulullah lahir tanpa orang tua dari kecil sampai beliau bisa diangkat menjadi Rasulullah SAW. Demikian itu, semoga kajian ini nanti kalau kita mau buku, saya pengen cari yang ada bahasa Indonesia-nya ya Bu. Nanti saya cari, mudah-mudahan dapat khusus kita belajar tentang keilmuan sirah Nabawi. Jadi kita nggak bodoh-bodoh banget. Kita ditanya sampai ibunya Nabi Muhammad, anak sekarang nggak tahu ibunya. Ibu tahu siapa istrinya Nabi Muhammad? Tahu, ya tapi sejarahnya nggak tahu. Ya turunan dari mana? Jadi kita bisa tahu tentang keilmuan sirah Nabawi.
Kemudian sepakat pikiran nanti kita cariin bahasa Indonesia saja. Jadi kita bisa belajar tentang kita agar kita bisa mengetahui sejauh mana keinginan kita walaupun kita tua tetap kita semangat mencari apa namanya keilmuan. Jadi kita dapat menemukan makanya itu suaminya Nabi Ismail atau istri Nabi Ismail sampai alam. Ada juga mahasiswa saya ditanya. Istrinya ada dua istrinya Nabi Ibrahim. Nggak tahu Pak. Jadi bingung ya dia. Makanya kita hari ini kita harus tahu sirah Nabi, turunannya sahabat-sahabat, ya. Jadi kita nggak perlu terbakar banget tentang kehidupan. Ya, jangan sampai kayak mahasiswa saya ditanya siapa istri Nabi Ibrahim, ada yang tahu kan bingung ya dia. Karena kita harus bisa pahami dia. Jadi kita nanti kita cari kitabnya yang di bahasa Indonesia saja, bahasa Arab. Ada bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia kita bisa belajar, mudah-mudahan kita semangat. Amin ya Allah. Kita belajar tentang sirah Nabi. Oke, dulu mari kita akhiri dengan baca. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salam bersama.